Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kali ini saya akan bahas cepat aja tentang pengalaman saya memakai Mi 10T Pro selama 11 hari yang aku ambil kemarin dari tanggal 15 ya, hari pengambilan pre-order pertama kali. Dan sekarang udah tanggal 26, jadi 11 hari. Dan langsung aja, waktu aku megang Mi 10T Pro pertama kali hingga sekarang, itu tuh rasanya enak banget, premium, bodi kaca, frame besi, itu asik. Dingin banget di ruangan ber-AC, waktu hujan, pokoknya adem-adem bikin adem. Dan efeknya kayaknya bakal lebih cepet adem misalkan HP-nya panas. Kayaknya seperti itu. Tapi bagus, enak. Terus handphone Mi 10T Pro ini dilengkapi dengan kelengkapan yang tentunya pecinta Xiaomi butuhkan, yaitu LED notification, IR blaster buat jadi remote TV, dan NFC. Hari gini tanpa NFC itu handphone seperti terasa bukanlah handphone. Ya nggak sih? Terus dia juga memiliki speaker double stereo atas dan bawah, kanan dan kiri jika kita buat ngegame. Itu sama kayak Poco X3, cuma terasa lebih kencang dan terasa lebih jernih, terasa lebih cering di Mi 10T Pro. Nah, kalau ini sih nggak tahu ya, ini saya terlalu cari-cari alasan karena HP harga 7 juta atau gimana, tapi menurut saya Mi 10T Pro ini lebih baik untuk dari segi speakernya. Buat kalian yang punya pendapat lain bisa komen di bawah ya. Terus untuk mendengarkan musik pakai headset, aku ini memakai headset Vio FIIO, I-nya kecil, F dan O-nya gede. Vio gitu ya. Ini dulu beli di toko ijo, harganya 850.000. Kalau nama lengkapnya tuh FH1S Black Dual Knolls. Apa sih? Knolls BA Earphone. Ya itu lama, mungkin saya salah bacanya caranya. Tapi pokoknya itulah. Dan surprisingly gak diduga setelah aku compare hasil suara dengan headset ini di 3 handphone, yaitu Mi 10T Pro, Poco X3, dan Redmi Note 8. Hasilnya malah Redmi Note 8 nih yang menurutku paling enak ya, paling nendang. Karena kalau ke karakteristiknya Mi 10T Pro yang aku rasain ya, menurut pengalaman pribadiku, suaranya tuh agak diredam semuanya. Jadi nggak terlalu nendang, tapi efeknya jadi nggak terlalu terasa sakit di telinga ya. Cuma efek lainnya juga jadi itu terasa kurang nendang. Dan ini mungkin cuma masalah selera aja sih. Buat kalian yang punya pendapat lain bisa komentar di bawah ya, biar kita bisa saling tukar pikiran. Chargernya 33 watt, ngecharge juga cepat, sejaman dari 0 sampai 100. Nggak pernah ngecas sampai 0 sampai 100 sih. Pokoknya ya sejam aja lah, sejam udah penuh lah pokoknya, cepet. Kayak Poco X3 juga, 33 watt. Terus layarnya IPS, tapi IPS-nya dipuji oleh para YouTuber lain, dibilang IPS terbaik yang pernah ada. Dan menurut saya sih bagus-bagus aja, dan karakteristiknya itu warnanya kayak kuning, kayak lebih warm gitu, jadi lebih enak di mata gitu. Serasa kita tuh kayak pakai mode baca, tapi nggak terlalu kuning kayak mode baca, tapi warm aja gitu, lebih enak di mata. Dan aku agak setuju sih kalau ini dibilang layar IPS yang bagus. Kalau yang terbaik itu mungkin masalah selera sih, tapi emang bagus sih, nggak jelek. Kamera oke, selfie 20 megapiksel. Tajam dan ada image stabilisasinya, cocok buat yang ngevlog, cuma kadang agak ngezoom banget ya, jadi harus tangannya jauh banget, tapi masih ngezoom aja gitu. Mungkin perlu pakai tongsis. Terus kamera belakang, kamera utamanya 108 megapiksel, dilengkapi dengan image stabilisasi dan optical image stabilisasi. Ini yang paling membedakan, dan efeknya videonya jadi lebih stabil, fotonya lebih tajam. Kalian kalau nggak percaya bisa cek di 2 video saya waktu compare dengan Poco X3. Saya taruh linknya di bawah atau klik di sini. Haptic feedback.
Nah, itu adalah fitur yang jarang sekali aku pakai. Biasanya kalau beli HP baru langsung aku matikan semua getar-getarnya. Udah gitu aja, bersih gitu. Dan kalau boleh sharing, saya belum pernah pakai HP yang flagship. Dan Mi 10T Pro ini termasuk HP termahal yang pernah saya beli, 7 juta. Jadi memang saya nggak punya pengalaman dengan haptic feedback di HP flagship ya. Tapi menurut saya ini HP dengan haptic feedback yang bagus. Jadi biasanya aku pakai HP langsung aku matiin semua getarnya, udah. Tapi untuk kali ini beneran saya biarkan haptic, susah banget ngomongnya. Saya biarkan haptic feedbacknya bekerja gitu. Jadi aku biarin getar-getar karena enggak ganggu dan memberikan perasaan yang nyaman gitu. Jadi getarnya enggak norak gitu, santai gitu, kalem tapi kerasa, asik. Penangkapan sinyalnya bagus, wifi dan sinyal seluler juga oke, aku suka. Terus dipakai untuk pemakaian biasa, pindah-pindah aplikasi, kamera, aplikasi, game, itu lancar banget, gak ada kendala, lancar, mulus, lempeng lah pokoknya. Asik. Untuk game pernah aku bahas di video yang ini aja jika kalian mau lihat lengkap. Tapi intinya untuk game libas abis. Gak ada yang gak bisa dilibas dengan Snapdragon 865, LPDDR583, dan UFS 3.1256. Ini untuk saat ini nih speknya aman banget lah, dibuat apa-apa aman lah. Nggak ada yang nggak aman pakai Mi 10T Pro ini, keren banget. Waktu itu saya pakai di Genshin Impact, spek tertinggi 60 fps dan bagian framenya itu panasnya minta ampun. Tapi gamenya lancar, nggak ada lag, nggak ada frame drop, itu keren banget. Dan panasnya yang di bagian frame besi itu panas banget. Tapi ternyata waktu aku baca-baca di internet, itu terjadi karena cooling sistemnya berhasil dengan baik memindahkan panas dari chipset yang ada di tengah menuju ke bagian pinggir handphone biar cepat hilang dan handphonenya cepat adem. Nice. Terus kalau kalian merasa Mi 10T Pro ini kemahalan, masih ada pilihan yang lebih murah, yaitu Mi 10T aja, nggak pakai Pro. Harganya lebih murah 1 juta dengan mengorbankan optical image stabilisasi dan menurunkan kamera dari 108 ke 64 megapiksel dan penurunan memori internal dari 256 ke 128. Ya itu sih pilihan masing-masing ya. Cuma ingat kalau Mi 10T seri ini nggak bisa dikasih micro SD, dia cuma dual SIM aja. Jadi ketika memori kalian penuh, selesai. Nggak bisa diapa-apain lagi selain mendeletin yang udah-udah. Terus biasanya pakai HP itu ada bug di ini, itu ada sistem software yang kurang optimal, dan di sini terasa semuanya optimal. Mateng banget. Terus kalau saya dipaksa tanya minusnya apa nih bang, Mi 10T Pro? Ya mungkin kamera saya yang ada debunya setitik, tapi saya sih nggak terlalu masalahin ya, dan itu bukan masalah besar sih. Bahkan buat saya itu bukan masalah sekarang, udah biasa kok. Ada aja tapi nggak nambah, dan kedepannya aman dan lancar kok, tenang saja. Terus ada juga suara koclak, cak. Kalau kalian goyangin handphone Mi 10T Pro ini di bagian dekat earpiece ya, dekat kamera tuh ada suara klak kalau kalian goyang seperti ini. Tapi aku baca-baca katanya itu adalah efek dari kamera OIS, Optical Image Stabilisasi. Buat kalian yang pakai Mi 10T itu kan nggak ada OIS-nya ya. Coba deh kalian kocok gini kan, terus kalian komen di bawah ada suara klak atau enggak. Kalau nggak ada suara klak berarti ini emang efek dari OIS-nya. Terus silicone case-nya tulisan Xiaomi-nya kegedean sih menurutku. Lebih baik polos aja deh, yang natural gitu, yang desainnya minimalis. Terus nggak ada jack 3,5, jadi kita dikasih ini adapter dari jack 3,5 to Type C. Ya bagus sih, kita nggak perlu cari-cari pembelian secara terpisah ya, kita udah dapat di-include di box-nya Mi 10T. Tapi kalau buat ngegame ya agak ganjel-ganjel gimana gitu. Cuma ya masih bisa lah dikasihin ini. Cuma ya rada repot ya kalau bawa ini kemana-mana ya. Harus nancap mulu di headset biar nggak hilang.
Terus bagian yang saya suka adalah kamera, tapi sayangnya di perekaman 60 fps itu nggak mendukung image stabilisasi. Itu sih yang saya sayangkan sih. Padahal di Poco X3 yang harga 3 jutaan, FHD-nya 60 fps-nya udah stabil gitu. Tapi minus yang saya sebut sih nggak bisa dibilang minus juga ya, karena itu terasa kayak saya agak buat gitu tentang minusnya Mi 10T Pro ini. Karena menurut saya nih handphone yang hampir sempurna sih. Hampir ya, buat saya pribadi yang Mi fans juga, ini hampir sempurna. Cuma mungkin buat kalian yang emang nggak suka handphone yang berat, 218 gram, mungkin kalian tetap nggak akan suka pakai headphone ini. Mau gimana caranya lagi gitu. Apalagi layarnya juga gede, 667 inci, jadi besar dan berat itu. Kalau ada yang bilang pegel makanya, saya sih percaya sih. Saya tidak mencoba menutup-nutupi ya. Tapi dengan kekurangan seperti itu sih, kelebihannya masih jauh lebih banyak sih. Dan karena kelebihannya seperti itu, saya sampai nggak mikirin kekurangannya ya. Enak-enak aja gitu, lempeng-lempeng. Dan untuk tandingannya dari seri Xiaomi itu menurutku ya Poco F2 Pro ya, yang udah AMOLED tapi sayangnya cuma 60 Hz. Terus kalian juga kalau mau menandingkan yang setara dengan Mi 10T Pro, kalian juga harus belinya yang varian tertinggi yang 256, karena untuk yang 256 RAM-nya udah LPDDR5. Kalau beli yang 128, RAM-nya yang 128 Poco F2 Pro itu masih LPDDR4X. Bagus sih, AMOLED dan layarnya bersih dari tompel-tompelan, jadi buat ngegame lebih enak. Tapi lebih murah Mi 10T Pro. Kalau mendang-mending kayak saya pasti pilih yang Mi 10T Pro yang lebih murah. Dan untuk sejauh ini aku melihat ada potensi goib ya di handphone ini. Tapi biasanya sih handphone harga 7 juta, 6 juta sih pasti turun ya. Mengingat kita juga habis ini menunggu Redmi Note 10 yang katanya rebrand dari Redmi Note 9 5G yang ada di China, yang rumornya juga akan bisa menjadi Mi 10i. Mi 10i. Yaitu apa itu katanya? Nggak tahu, kita tunggu aja kelanjutan dari gebrakan Xiaomi di tahun 2021. Jadi kesimpulannya untuk Mi 10T Pro ini handphone yang nice banget. Aku suka nyacat tapi hampir nggak bisa nyacat handphone ini. Jadi sekian aja videonya. Dan begitulah pengalaman saya memakai Mi 10T Pro ini selama 11 hari. Jika ada yang tidak sependapat, bisa komen di bawah, kita bisa saling tukar pikiran. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.